Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika usulkan pembangunan rumah tinggal nakes di 4 lokasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengusulkan pembangunan rumah tinggal bagi tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu di 4 lokasi. Di 4 lokasi yaitu Arwanop, Angongin, Jila, dan Alama pada tahun 2023 mendatang. Saat dihubungi APN melalui pesan singkat Kamis 15 September 2022, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Renold Ubra, mengatakan petugas kesehatan diusulkan dibuat di Beane Gogong untuk Arwanop, di Doli untuk wilayah Angongin, begitu juga di Jila dan Alama. Ray melanjutkan untuk pembangunan rumah petugas kesehatan di Jila dan Alama diusulkan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Dirinya berharap usulan tersebut bisa disetujui Kementerian Kesehatan. Ray juga mengklaim pelayanan kesehatan di 4 wilayah tersebut yaitu Arwanop, Angongin, Jila, dan Alama sudah dilakukan dengan baik. Karenanya, dirinya sudah berbicara dengan kepala distrik dan kepala kampung untuk membangun rumah petugas kesehatan di wilayah itu. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Renold Ubra, melanjutkan pembangunan rumah bagi tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu sudah masuk dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Mimika tahun 2023. Ray mengatakan, untuk keamanan para tenaga kesehatan, mereka sudah sangat didukung oleh pihak Koramil. Bahkan, program puskesmas jalan kaki di wilayah itu sudah berjalan. Stok obat malaria di Mimika bertahan hingga awal tahun 2023. Stok obat malaria di Kabupaten Mimika diperkirakan bisa bertahan sampai awal tahun 2023. Karena saat ini Kabupaten Mimika telah mendapat tambahan stok obat malaria sebanyak 342.000 tablet. Saat dihubungi APN melalui pesan singkat, Kamis 15 September 2022, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Renold Ubra, mengatakan setelah mendapat penambahan stok obat malaria, pihaknya akan mensosialisasikan pemberian obat tepat dosis dan menjaga kepatuhan pasien. Ray melanjutkan kepatuhan minum obat bagi pasien sangatlah penting sebab tingkat kambuhnya malaria di Mimika mencapai hampir 70%. Ray mengatakan Dinkes Mimika juga akan mengevaluasi sekaligus memberi penyegaran kepada puskesmas terkait pentingnya memberikan obat yang tepat dosis dan efektivitas pengobatan dengan dasar pengukuran berat badan. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Mimika mengalami kekosongan obat malaria, sehingga banyak pasien yang diberikan obat kina sebagai obat pengganti. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Kasus pencurian dalam rumah berakhir restoratif justice. Kasus pencurian rumah yang terjadi pada 5 Juli lalu sekitar pukul 4 subuh di Jalan Sektoral, tepatnya belakang gereja Katedral Tiga Raja dengan tersangka inisial YW berusia 20 tahun dan LW berusia 26 tahun berakhir dengan restoratif justice atau yang disingkat dengan RJ. Saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 15 September 2022, Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru, Ibda Yusran Yuri, mengatakan RJ sudah dilakukan minggu lalu. RJ ditempuh setelah ada kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak tersangka. Yusran juga mengatakan korban sudah membuat surat permohonan pencabutan laporan dan penyelesaian kasus itu dilakukan secara kekeluargaan. Yusran menjelaskan kasus ini sebenarnya sudah masuk tahap 1, di mana Polsek telah melimpahkan berkas kasus tersebut kepada Kejari Mimika. Namun orang tua tersangka YW memohon keringanan karena YW mendapatkan beasiswa sehingga akan melanjutkan kuliah. Kanit Reskrim Polsek Mimika Baru, Ibda Yusran Yuri, mengatakan korban pencurian adalah ibu guru dari tersangka, sehingga korban bersedia cabut laporannya. Selain itu, satu tersangka lainnya adalah tetangga korban. Yusran mengatakan setelah ditempuh jalur kekeluargaan atau RJ, maka barang bukti berupa 1 unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 unit TV 42 inci merek LG warna hitam, dan 1 unit TV 14 inci merek Polytron warna hitam dikembalikan kepada korban. Polisi amankan pengambil paket tembakau sintetis dari Bandung.
Satres Narkoba Polres Mimika berhasil mengamankan 2 orang inisial SN dan FR yang kedapatan mengambil kiriman paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Hasanuddin, belakang depot air Zam-Zam, Rabu 14 September 2022. Melalui keterangan tertulisnya yang diterima Antar Papua News, Kamis 15 September 2022, Kasih Humas Polres Mimika, Ibda Hempiona mengatakan, operasi penangkapan tersebut dipimpin langsung Kasat Res Narkoba AKP Mansur bersama 4 personilnya. Hempi mengatakan barang bukti yang diamankan adalah 4 buah plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 buah plastik warna hitam sebagai pembungkus paket, 1 buah karton kotak kecil, dan 1 buah HP merek Samsung tipe A13 warna biru. Hempi juga mengatakan penangkapan itu bermula saat polisi mendapat informasi ada paket dari Bandung yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian polisi mendalami informasi dan berkoordinasi dengan petugas jasa pengiriman. Kemudian setelah pukul 3.30 WIB, datang 2 orang yang mengaku inisial SN dan FR untuk mengambil paket tersebut dengan memperlihatkan nomor resi. Hempi melanjutkan, tim Res Narkoba Polres Mimika kemudian membuntuti mereka. Namun saat akan ditangkap, kedua tersangka sempat melarikan diri dan masuk lorong belakang depot air Zam-Zam Jalan Hasanuddin. Namun akhirnya berhasil ditangkap. Setelah disuruh membuka paketan yang dibawa dengan disaksikan ketua RT setempat, ditemukanlah barang bukti. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Satuan Satres Narkoba Polres Mimika guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Kelurahan Inauga salurkan 50 unit tong sampah ke fasilitas umum. Pemerintah Kelurahan Inauga menyalurkan sebanyak 50 tong sampah ke fasilitas-fasilitas umum di lingkungan Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis 15 September 2022. Saat ditemui di sela-sela penyaluran tong sampah, Lurah Inauga Gerson Rumbarar mengatakan program itu adalah salah satu upaya pemerintah kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gerson mengatakan 50 tong sampah tersebut merupakan bantuan dari PT Freeport Indonesia. Tong sampah itu akan disalurkan ke sejumlah fasilitas umum di wilayah Kelurahan Inauga seperti sekolah, tempat ibadah, klinik, dan fasilitas umum lainnya. Iya, awal bulan lalu kami dari kelurahan menyurat ke instrumental kita Freeport untuk minta bantuan tempat sampah toh. Ya, puji Tuhan mereka jawab 50 unit. 50 unit plus kantong sampah toh. Kita fokus di tempat-tempat umum di Kelurahan Inauga, sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, terus klinik. Semua toh iya. Jadi kita sudah bagi tadi pas selesai bagi. Iya. Lurah Inauga Gerson Rumbarar mengatakan sembari membagikan tempat-tempat sampah, pihak pemerintah Kelurahan Inauga juga memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar dapat terus menjaga serta melestarikan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut. Kebersihan lingkungan jadi prioritas pemerintah Kelurahan Inauga. Kebersihan lingkungan kini mulai gencar-gencarnya digenjot setiap kelurahan di Mimika. Sama halnya di Kelurahan Inauga, program kebersihan lingkungan jadi sebuah program prioritas. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis 15 September 2022, Lurah Inauga Gerson Rumbarar mengatakan kebersihan lingkungan jadi atensi pihaknya karena dengan lingkungan yang kotor bisa menimbulkan banyak masalah seperti merebaknya penyakit malaria. Gerson mengatakan pada program kebersihan lingkungan tersebut, pihaknya juga menggenjot sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Sentral untuk mensosialisasikan hal itu. Gerson menambahkan, berdasarkan data 2021, Kelurahan Inauga memiliki 18 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 7,544 jiwa
dari 2097 kepala keluarga. Gerson mengatakan, sebelumnya pihak kelurahan sudah menjalankan program iuran sampah yang sama dengan kelurahan lain, di mana pihak kelurahan menyediakan armada pengangkut sampah untuk mengambil sampah dari rumah ke rumah. Namun, saat ini program tersebut dihentikan karena banyak warga yang tidak mau membayar iuran. Padahal iuran sampah tersebut difungsikan untuk biaya operasional para petugas kebersihan seperti pengisian bahan bakar dan gaji petugas kebersihan. Sampah untuk sementara ini kita kasih berhenti. Ya? Berhenti. Dan kami lebih banyak mengeluarkan untuk langsung buang ke TPS. TPS sementara yang ada di Jalan Busiri kan? Iya. Masuk ke TPS karena kemarin terkendalanya itu banyak yang tidak setor. Nah, waktu penagihan itu cuma sebagian yang setor, yang lainnya tidak bayar. Nah, hanya diberhentikan begitu. Iya. Berarti yang petugasnya sudah tidak bekerja lagi. Sudah tidak bekerja lagi. Sebetulnya petugasnya ada berapa orang? Lurah Inauga, Gerson Rumbarar mengatakan, untuk sementara saat ini warga diarahkan membuang sampah di tempat pembuangan sampah di Busiri Tengah. Kedepannya, pihak pemerintah kelurahan berupaya untuk kembali mengatasi hal tersebut. Gerson menjelaskan, pihaknya juga memprogramkan untuk pembersihan drainase warga, karena banyak drainase warga yang tertutup oleh kotoran. Saya Muhammad Wahibel Rubun, Radio Antar Papua melaporkan. Bapemperda DPRD Mimika sepakati studi banding ke Bali. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Mimika menyepakati akan melakukan studi banding ke Bali terkait 3 peraturan daerah Perda Inisiatif DPRD Mimika. Kesepakatan itu diambil berdasarkan keputusan rapat Bapemperda di Gedung Serbaguna DPRD Mimika Kamis 15 September 2022. Ketua Bapemperda DPRD Mimika Iwan Anwar saat ditemui wartawan usai rapat mengatakan, studi banding rencananya akan dilakukan minggu depan, namun pihaknya masih melaporkan kepada pimpinan DPR terkait rencana tersebut. Iwan mengatakan studi banding perlu dilakukan untuk bahan kajian akademis Perda. Karena dengan studi banding, Bapemperda bisa mendapatkan masukan dari daerah pembanding terkait Perda yang sama atau sejenis. Iwan mengatakan Bapemperda mencari kabupaten lain dari luar Papua. Awalnya ada 3 opsi daerah yaitu Bali, Jogja, dan Aceh. Akhirnya disepakati untuk ke Bali. Iwan mengatakan studi banding di Bali cocok dengan kebutuhan pembahasan Perda Inisiatif Dewan yang sedang dibahas yaitu Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Perda Perlindungan Hak Cipta Seni dan Budaya, dan Perda Perlindungan Hak Wilayah dan Batas Wilayah. Awalnya sudah ada pengajuan 3 Perda Inisiatif dan itu sudah disepakati oleh Bapemperda dan kita sudah lakukan kepada pimpinan dan selanjutnya kita sudah konsultasi kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap 3 Perda itu. Nah sekarang ini Perda ini sementara lagi kita buatkan kajian akademisnya, terus time schedule-nya, dan sekarang ini kan kita lagi ada kegiatan menyebarkan membagi-bagi kuesioner yang dilakukan Menkumham terkait dengan 3 Perda ini. Kita sepakati untuk mencari lokasi tempat kabupaten di luar dari Papua ini di mana Perda yang semacam ini, sejenisnya ini mereka bisa lakukan. Dan hasil rapat tadi ini ternyata dari semua teman-teman ini kan sebenarnya ada 3 pilihan yang diajukan. Pertama itu Bali, kedua Jogja, dan Aceh. Itu untuk apa itu, Pak? Itu Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal, tentang hak wilayah, terkait dengan seni budaya di sana. Mereka di sana kan ada perlindungan itu. Makanya untuk mencari tahu cara untuk. Ketua Bapemperda DPRD Mimika Iwan Anwar mengungkapkan, Bali memenuhi 3 hal yaitu pertama Bali sangat kuat dengan budayanya, kedua terkait wilayah di Bali, di mana pemerintah melindungi hak wilayah mereka dengan berbagai macam aturan yang dibuat. Ketiga, dalam hal penerimaan tenaga kerja di Bali ada skala prioritas untuk putra daerah. Iwan menjelaskan, Bapemperda akan menanyakan seluas-luasnya pada Pemda setempat, DPRD, dan ketiga adalah daerah yang sukses melaksanakan Perda itu. PLN Timika beri bantuan 600 juta rupiah untuk pembangunan 3 rumah ibadah. PT PLN Persero UP3 Timika menyerahkan bantuan total senilai 600 juta untuk mendukung pembangunan 3 rumah ibadah di Mimika.
Masing-masing tempat ibadah mendapat bantuan senilai 200 juta dan penyerahan dilakukan secara simbolis dilakukan di kantor PT PLN Perseron UP3 Timika Rabu 14 September 2022. Melalui keterangan tertulisnya Kamis 15 September 2022, manajer PT PLN Perseron UP3 Timika, Mali J. Kabarek mengatakan bantuan diberikan kepada gereja penyebaran Injil Jemaat Mesias di SP4, Gereja Betel Tabernakel Jemaat Fajar di SP4 dan Masjid Yahikona Kholi di Jalan Budi Utomo. Mahil mengatakan bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian PLN terhadap sektor keagamaan. Bantuan itu diharapkan untuk bisa menunjang kegiatan ibadah masyarakat baik yang dilaksanakan di masjid maupun di gereja. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sahikona Koli Abu Nadi mengatakan pihaknya bersyukur telah diberi bantuan oleh PLN Timika. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga karena saat ini masjid masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Pendeta GPI Mesias Sahat Ponido Simanjutak menyampaikan terima kasih kepada PT PLN Perseron UP3 Timika. Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung seluruh kegiatan ibadah yang dilaksanakan di gereja. Karena gereja yang sekarang digunakan masih menumpang di halaman salah satu sekolah di SP4. Hal senada diutarakan Pendeta Eka Nadi Gereja Betel Tabernakel di mana kondisi gereja saat ini masih belum ada bangunan dan lahan gereja belum semuanya ditimbun. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.